Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Selalu sehat dan semangat ya belajarnya. Baiklah, pada minggu ini kita akan melanjutkan materi tentang teladan mulia Asmaul Husna dengan submateri berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Baiklah, Ibu mau tanya anak-anak tentang materi yang minggu lalu, kalian sudah paham kan? Nah, sudah diulangi kan di rumah? Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak-akhlak yang mencerminkan dari 5 Asmaul Husna: Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tergambar dalam Asmaul Husna. Dalam suatu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah." Baiklah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar di layar. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti pada gambar di atas? Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman waktu bermain? Pasti rasanya kesal ya, marah. Ya, marah itu manusiawi, kodrat manusia. Namun, bila marah itu dilampiaskan dalam bentuk tindakan, maka keadaan akan berubah menjadi perselisihan, jauh dari kedamaian. Apabila anak yang bersalah tidak egois dan meminta maaf, dan kalian pun mampu mengendalikan diri dan memaafkannya yang bersalah itu, maka tentram akan diraih kembali. Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Menahan diri dapat diterapkan dalam banyak hal. Contohnya, menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, menahan diri dari perbuatan curang. Menahan diri adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Menahan diri adalah akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Baik, sekarang pembahasan yang kedua. Coba anak-anak perhatikan gambar. Nah, anak-anak kelas 4 sudah bisa belum melakukan apa yang ada pada gambar? Wah, hebat! Berarti anak-anak kelas 4 sudah meneladani sifat mandiri, ya. Nah, sekarang mandiri itu artinya mengerjakan segala sesuatu dengan sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak dini. Contohnya, makan sendiri, mandi sendiri, menggunakan pakaian sendiri, menyiapkan alat sekolah sendiri. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Ia tidak mudah menggantungkan pekerjaannya kepada orang lain, baik pada orang tua,
saudara, atau teman. Kemandirian akan mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan, mulia di hadapan Allah dan manusia. Mulia di hadapan Allah sebab ia mengikuti anjuran syariatnya sebagaimana dicontohkan nabinya. Mulia di hadapan manusia karena orang lain tidak merasa terganggu dengan sikapnya. Perilaku mandiri salah satu contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Dengan mandiri, hidup menjadi mulia. Selanjutnya, coba perhatikan gambar lagi. Itu ada gambar yang tampak bersih, ya. Apakah anak-anak suka hidup bersih dan menjaga kebersihan? Mengapa kita harus hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal? Ya, bagaimana pengalaman kalian dalam menjaga kebersihan di sekolah maupun di rumah? Itu semua fitrah manusia ya, karena manusia suka dengan keindahan dan kebersihan, sehingga semua manusia suka hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungannya. Mencintai kebersihan diajarkan oleh agama Islam. Di samping itu juga memberikan dampak manfaat bagi kesehatan baik jasmani dan rohani. Oleh karena itu, kebersihan merupakan hal yang mendapat perhatian besar dari agama Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kebersihan sebagian dari iman. Perhatian Islam dapat dibuktikan dengan kewajiban wudhu sebelum sholat, anjuran bersiwak, kewajiban mandi, bersuci setelah hadas. Memperhatikan kebersihan bukan hanya kebersihan badan, tapi juga pada pakaian dan tempat. Namun yang paling penting lagi adalah kebersihan hati. Islam meminta kita untuk menjauhi penyakit hati seperti sombong, dengki, ria, dan bangga diri. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Setiap saat kita harus berusaha menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan alam sekitar. Coba yang keempat, perhatikan lagi. Gambar apa itu ya, Nak? Coba anak-anak perhatikan. Benarkah pernyataan yang terdapat pada gambar tersebut yang menyatakan keselamatan seseorang berada pada lisan? Apa alasannya ya? Pernahkah kalian merasa bahagia sebab kata-kata santun dari temanmu? Atau pernahkah kalian sakit hati karena kata-kata temanmu? Demikianlah manfaat dan bahayanya lisan. Kadang ia membuat orang senang hati dan di lain waktu membuat orang sakit hati. Maka jagalah lisanmu agar selalu menyenangkan, bukan menyakitkan. Hati-hatilah berbicara, pikirkan untung ruginya sebelum terucap menjadi kata-kata. Lalu, untuk apa sebaiknya lisan digunakan? Gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasehati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal soleh lainnya sesuai tuntunan. Jauhkan dari dosa-dosa lisan seperti adu domba, fitnah, ghibah, mencela, membuka aib seseorang. Kita harus selalu menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Dengan demikian, berarti kita telah membuat orang lain tentram dan damai. Inilah salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Salam. Sekarang lanjut, coba perhatikan gambar tersebut.
Bagaimana rasanya dikala ada anak yang berbuat gaduh saat sholat berjamaah? Apa yang kalian rasakan jika anak-anak berbicara waktu upacara bendera? Apa yang akan terjadi bila anak-anak menyeberang jalan dengan sembarangan tanpa melihat rambu-rambu? Bagaimana keadaan suatu pertandingan bila penonton membuat kekacauan dengan melemparkan botol ke lapangan? Suasana tidak aman pastinya ya, takut dan marah. Akan meliputi suasana batin setiap orang jika ketertiban tak diindahkan. Kepatuhan pada aturan harus dibiasakan dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Ketika kalian berada di rumah, di sekolah, masjid, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan inilah yang disebut tertib. Menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman merupakan salah satu keteladanan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Semoga sekarang anak-anak sudah mampu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.